Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuliah Teknokrat bersama saya Jaka Persada Sembiring. Untuk pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang materi perkuliahan robotika, di mana materi yang akan saya sampaikan adalah sistem kontrol PID atau proporsional integral derivatif. Untuk outline pada materi hari ini kita akan membahas tentang pemodelan sistem, analisis sistem, dan pengendalian sistem. Untuk sistem kontrol PID sendiri biasanya digunakan untuk memberikan output pada sebuah motor DC contohnya. Kemudian untuk pemodelan berfungsi sebagai mendapatkan transfer function dan block system pada motor DC. Kemudian untuk analisa, untuk memberikan input sinyal uji pada motor, kemudian dapat melakukan analisa kepada respon yang dihasilkan oleh motor DC. Kemudian kita masuk ke pengendalian, mengendalikan motor agar memberikan hasil yang sesuai dengan input ataupun parameter yang akan kita tentukan di awal. Dari analisa respon sistem yang telah kita lakukan, bagaimana respon sistem terhadap nilai C atau C terhadap waktu yang kita inginkan untuk mendapatkan kesesuaian dengan input berupa R terhadap T, dimisalkan unit step ataupun unit parameter. Jika parameter tersebut tidak sesuai, maka salah satu caranya adalah dengan menambahkan controller ataupun kendali. Fungsi controller mengendalikan sistem dengan memanipulasi sinyal error sehingga respon sistem atau output yang dihasilkan sama dengan yang akan kita inputkan ataupun kita inginkan. Kontrol dalam diagram blok bisa dilihat pada materi ini, yaitu yang pertama, berdasarkan nilai set point atau nilai parameter yang akan kita inputkan, kemudian nanti nilai input ataupun nilai set point yang akan kita tentukan akan dimasukkan kepada error device, di mana nanti error device akan diolah oleh controller berdasarkan dengan error sinyal yang akan dihasilkan oleh set point ataupun controller yang akan kita gunakan di sini. Nah, kontrol yang akan kita gunakan metodenya adalah kendali PID tadi, di mana kontrol output sinyal akan terus diproses menuju output berupa aktuator, di mana aktuator sendiri akan menghasilkan energi ataupun sebuah output berupa gerakan. Ya. Kemudian setelah nanti pembacaan aktuator sudah terbaca, maka akan masuk ke manipulasi variabel, di mana nanti manipulasi variabel ini akan masuk ke manufacturing proses, akan dibaca kembali oleh sensor, kemudian akan masuk ke measure variable, kemudian akan diolah lagi kepada measurement device, di mana sensor yang tadi memberikan input kepada controller akan membaca kembali sehingga input dari sensor akan memberikan sinyal feedback kepada controller. Kita akan masuk ke definisi controller ya. Nah, controller sendiri di sini biasanya itu disebut dengan otak dari sebuah sistem ya, atau pemroses ya. Nah, di mana controller sendiri itu difungsikan sebagai penerima error sinyal ataupun error data yang nanti akan dikoreksi sebagai pembanding antara nilai input kemudian hasil dari sinyal kontrol ataupun dinyatakan U terhadap T, di mana U terhadap T ini menyebabkan controller variabel akan merubah hasil output, di mana di sini dinyatakan C terhadap T, untuk menjadi set point terhadap R terhadap T tadi. Nah, kita akan masuk ke respon sistem. Ya. Analisa respon sistem sendiri itu yang dilihat adalah kestabilan, ada respon transient, di mana respon transient sendiri itu hampir sama dengan karakteristik sistem atau disebut dengan karakteristik sistem. Kemudian error steady state. Respon yang diinginkan atau set point atau parameter point, dimisalkan di sini ada unit step ya, dengan nilai spesifikasi sebagai kita contohkan sebagai stabil pada controller ya, di mana karakteristik respon transient
dinyatakan dengan nilai MP di situ 0% ya, dengan hasil output sekecil mungkin ya. Kemudian ada TR, ada TP, ada TS dengan nilai yang diinginkan harus sekecil mungkin atau tidak ada dengan nilainya 0. Kemudian ada error steady state, itu tidak ada error steady state, di mana nanti ketika error steady state sudah tidak ada, maka kita sudah dinyatakan berhasil untuk memberikan respon kendali sistem yang sudah sesuai. Kita masuk ke kontrol proporsional atau P di sini dengan persamaan matematis U terhadap T sama dengan KP dikali error terhadap T. Nah, T sendiri dinyatakan terhadap waktu, di mana KP disebut dengan konstanta proporsional. Dalam Laplace, itu dapat dinyatakan dengan model matematis U terhadap S dibagi error terhadap S sama dengan KP. Berikut diagram blok dari controller proporsional. Untuk controller proporsional sendiri, itu dikenal juga sebagai nilai gain atau nilai penguatan. Sehingga ketika kita memberikan input parameter pada nilai P ini, dinyatakan dengan nilai 0 sampai tak hingga untuk digunakan sebagai penguatan atau gain. Nah, untuk pengaruh pada controller proporsional ini, itu yang pertama untuk menambah dan mengurangi kestabilan. Jadi difungsikan sebagai penambah dan pengurangi kestabilan pada controller proporsional. Kemudian dapat memperbaiki respon transient khususnya pada rise time. Kemudian selain rise time, dia juga dapat memberikan hasil respon transient terhadap settling time. Kemudian yang ketiga untuk mengurangi error steady state. Nah, namun di sini untuk kontrol proporsional tidak dapat menghilangkan error steady state, namun bisa mengurangi error steady state guna menentukan atau menemukan kestabilan pada sebuah output yang dihasilkan oleh kontrol proporsional ini. Nah, untuk proporsional sendiri itu menghilangkan nilai error itu dibutuhkan nilai KP yang sangat besar, sehingga range dari 0 sampai tak hingga tadi, semakin besar nilai proporsional akan membuat tingkat kestabilan juga akan semakin besar. Sehingga dibutuhkan nilai KP besar ini akan membuat sistem lebih tidak stabil ketika nilai KP-nya dibuat besar. Namun ketika nilai KP sudah ditentukan dengan nilai parameter yang cukup, maka dapat dinyatakan bahwa nilai proporsionalnya sudah cukup. Kembali lagi dengan pemodelan itu tuning proporsional. Nah, untuk kontrol proporsional sendiri memberi pengaruh langsung atau sebanding pada nilai error, di mana semakin besar error, semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan oleh controller. Nah, berikut ini adalah pengaplikasian pada controller dengan proporsional, di mana dilihat dari grafik yang dihasilkan ketika tanpa controller, osilasi ataupun respon transient itu terlihat lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan kontrol proporsional. Ketika menggunakan kontrol proporsional, respon transient terasa lebih cepat. Dilihat dari grafik yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, berikutnya kita akan masuk ke kontrol integral, di mana untuk persamaan matematis, kontrol integral ini adalah U terhadap T sama dengan KI dengan integral dikali nilai error per dt. Di mana untuk nilai KI ini adalah konstanta integral dengan nilai Laplace U terhadap S dibagi nilai error terhadap S sama dengan KI per S. Nah, berikut diagram blok dari kontrol integral. Nah, untuk kontrol integral sendiri, pengaruh pada sistem adalah untuk menghilangkan error steady state. Yang kedua, respon lebih lambat dibandingkan P, karena ketika menggunakan kontrol integral, pengali dari integral sendiri adalah untuk menstabilkan namun mengurangi respon dari kendali yang lain. Salah satunya ketika kontrol integral ini dipadukan dengan kontrol proporsional. Kemudian yang ketiga,
dapat menimbulkan ketidakstabilan karena dapat menambah order system. Nah, di mana order system adalah berpengaruh terhadap waktu. Nah, ketika kita menggunakan kontrol integral, kita akan menambahkan waktu atau order system yang menghabiskan waktu dalam pemroses controllernya. Nah, yang kedua, kemudian kita masuk ke perubahan kontrol sebanding dengan perubahan error. Di mana perubahan kontrol sebanding ini semakin besar error, maka semakin cepat pula sinyal controller dapat bertambah dan dapat berubah. Nah, berikut pengaplikasian controller integral. Dapat dilihat dengan kontrol P dengan nilai KI-nya 2, itu terjadi respon yang cukup lambat dibanding dengan menggunakan perpaduan antara KP dan KI. Bisa dilihat di situ responnya cukup baik, namun masih ada osilasi yang terjadi. Nah, berikut pengaplikasian kontrol integral ya, di mana perhitungan dari contoh tersebut jika ditransfer function Nah, kita masuk ke controller derivatif. Pengaruh pada sistem kontrol derivatif sendiri adalah memberikan efek redaman ya pada sistem yang berosilasi. Semakin besar nilai derivatif yang akan kita inputkan atau kita masukkan, akan semakin besar juga redaman yang akan terjadi pada controller derivatif. Sehingga ketika kita menggunakan controller derivatif, itu akan memperbesar nilai KP. Nah, ketika kita menggunakan kontrol derivatif sendiri, akan mempengaruhi nilai kestabilan dari nilai kontrol proporsional. Untuk memperbaiki respon transien karena memberikan aksi saat ada perubahan error. Nah, di mana kontrol derivatif ini memberikan respon transien yang cukup baik dan mampu meredam osilasi ketika dipadukan dengan kontrol proporsional. Nah, nilai derivatif sendiri itu hanya berubah pada saat terjadi perubahan error. Sehingga saat ada error, maka statis nilai derivatif ini tidak beraksi. Nah, ketika kita menggunakan controller ini, dalam artian kita gunakan pada sebuah robot, robot itu tidak berjalan, maka error yang dihasilkan oleh nilai derivatif ini juga tidak akan terkoreksi. Namun ketika terjadi pergerakan, maka kontrol derivatif akan memberikan koreksi terhadap error. Untuk besarnya sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error, di mana semakin cepat error berubah, semakin besar aksi kontrol yang akan ditimbulkan oleh kontrol derivatif. Nah, berikut pengaplikasian controller derivatif. Nah, dapat dilihat di situ di grafik, dengan controller P saja, respon dari proporsional atau respon dari sistem itu masih terjadi osilasi. Kemudian dengan penambahan kontrol proporsional derivatif, KP-nya 1, KD-nya 3, itu responnya sangat baik dan tidak terjadi osilasi. Oke, untuk pengaplikasian secara keseluruhan, kita masuk ke kontrol penggabungan kontrol PID. Nah, kombinasi beberapa jenis kontrol PID diperbolehkan. Yang pertama ada PI, yang kedua ada PD, yang ketiga ada PID. Nah, namun untuk kontrol integral dan kontrol derivatif tidak bisa berdiri sendiri karena akan berhubungan langsung dengan atau dipadukan langsung dengan kontrol proporsional. Nah, berikut ada kontrol PID seri dan ada controller PID secara paralel. Untuk keuntungan controller PID itu menggabungkan kelebihan controller PI dan D, di mana P memperbaiki respon transien, kemudian untuk kontrol integral itu menghilangkan error steady state, kemudian untuk kontrol derivatif itu memberikan efek redaman. Nah, berikut contoh untuk controller PID secara praktis yang dapat dilihat pada skema rangkaian berikut ini. Untuk tuning kontrol PID, di mana masih sedikit terjadi permasalahan, di mana permasalahan terbesar dalam kontrol atau desain kontrol PID ini, di mana kita harus melakukan tuning. Ya, tuning sendiri adalah menentukan parameter nilai KI, KP, dan KD.
Nah, metode tuning ini dilakukan berdasarkan model matematika atau plan ataupun sistem model. Jika model tidak diketahui, maka akan dilakukan eksperimen terhadap sistem. Nah, biasanya untuk melakukan pemodelan ini bisa menggunakan simulasi, salah satunya menggunakan software MATLAB. Cara tuning control PID sendiri yang paling populer itu yang pertama dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols metode 1 dan Ziegler-Nichols metode 2. Nah, metode tuning Ziegler-Nichols ini dilakukan dengan eksperimen di mana asumsi model belum diketahui. Di mana metode ini bertujuan untuk mencapai pencapaian maksimum dari overshoot atau MO. Di mana capaian maksimum adalah 25% terhadap masukan ataupun parameter unit step. Nah, untuk metode tuning Ziegler-Nichols 1 itu dilakukan berdasarkan eksperimen dengan memberikan input step pada sistem dan mengamati hasilnya. Kemudian yang kedua, sistem harus mempunyai step respon, di mana respon terhadap unit parameter berbentuk sinyal atau kurva, yang nanti bisa dilihat menggunakan osiloskop ataupun bisa diinputkan menggunakan software MATLAB. Sistem tidak mempunyai integrator, di mana di sini dilihat hitungannya per second atau per detik ya. Sistem tidak mempunyai pasangan pole, di mana kompleks dominannya dimisalkan J dan min J ataupun 2J dan min 2J. Di mana muncul dari persamaan karakteristik S2, S pangkat 2 ditambah 1 ataupun S2 ditambah 4. Kemudian respon sistem masih terjadi osilasi. Nah, berikut ini adalah diagram hasil metode tuning Ziegler-Nichols 1. Nah, untuk prosedur praktis, berikan input step pada sistem, kemudian kita akan mendapatkan ataupun dapat melihat nilai kurva respon berbentuk S atau sinyal, di mana tentukan nilai L dan T, di mana masukkan ke tabel, kemudian akan mendapatkan nilai KP, TI, dan TD. Nah, berikut ini adalah tabel dari hasil tuning menggunakan Ziegler-Nichols 1. Kita masuk ke metode tuning Ziegler-Nichols 2, di mana metode ini berguna untuk sistem yang mungkin mempunyai step respon yang berosilasi terus-menerus dan teratur. Sistem ini memiliki integrator nilai 1 terhadap detik ataupun terhadap second. Metode ini dilakukan dengan eksperimen dengan memperbaiki controller pada suatu sistem closed loop dengan pemasangan plan. Kemudian ketiga, lalu nilai KP ditambahkan dengan sistem berosilasi terus-menerus dengan teratur, di mana nilai KP saat ini disebut dengan penguatan kritis atau K per CR. Kemudian periode saat itu juga disebut dengan periode kritis P terhadap CR. Nah, berikut ini adalah hasil kurva diagram yang dihasilkan oleh tuning Ziegler-Nichols 2. Oke, kita masuk ke prosedur praktis, di mana untuk membuat sebuah sistem loop tertutup dengan controller P, dengan plan di dalamnya, ditambahkan dengan nilai KP, sampai sistem berosilasi berkesinambungan. Dan dapat melihat responnya dengan ditentukan dengan nilai KCR dan PCR, di mana dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan hasil sinyal ataupun kurva yang tadi dilihat di diagram sebelumnya, itu dilihat bahwa untuk osilasi itu dilihat hasilnya pergerakannya secara teratur atau berkesinambungan, naik turunnya tidak jauh dan tidak kurang dari respon osilasi yang dihasilkan. Oke, demikian materi yang telah saya sampaikan pada mata kuliah robotika kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel Kuliah Teknokrat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.